warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam kebajikan tabipun. Ya pun. Ya, baik sahabat moderasi dimanapun berada. Hari ini hari Kamis, kita hadirkan narasumber yang luar biasa di podcast Pojok Moderasi yang digagas oleh Pusat Kajian Moderasi Beragama UIN Lampung. Dan bagi sahabat-sahabat yang menyaksikan podcast series hari ini, silahkan like, komen, dan share ke sahabat-sahabat yang lainnya. Baik sahabat-sahabat, langsung saja di sini kami hadirkan perempuan yang luar biasa, perempuan yang menginspirasi kaum muda yang kita sudah tidak asing lagi, khususnya bagi mahasiswa-mahasiswi UIN Lampung dan juga buat umumnya untuk semua sahabat-sahabat di Provinsi Lampung. Kita hadirkan yaitu Ketua Pusat Studi Gender dan Anak UIN Lampung, yaitu Ibu Dr. Hajar Rumadani Sagala MAG. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Mbak. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya Bu ya. Jadi beliau itu selain jadi Ketua PSGA UIN Lampung, beliau juga merupakan dosen aktif di pasca sarjana dan juga di S1 UIN Raden di Fakultas Sarjana di jurusan Bahasa Arab gitu ya. Wah, kalau ngomongin bahasa Arab ini udah nggak bisa deh. Karena kalau kuliah di UIN ya memang harus bisa bahasa Arab gitu ya Bun. Oke, Bunda, di sini kita ambil tema yang menarik nih Bun, yaitu bagaimana sih kiprah perempuan dalam mewujudkan moderasi beragama atau dalam bingkai moderasi beragama. Yang kita tahu bahwa kalau kita berbicara perempuan itu tidak akan pernah habisnya ya Bun ya. Nah, saya awali dulu bahwa perempuan itu yang memang mempunyai hati nurani yang sangat tinggi, juga jika dikatakan sebagai ibu itu mempunyai naluri interaksi terhadap anaknya juga, sehingga muncullah sifat sabar, muncullah sifat tidak egois atau tidak mementingkan diri sendiri, sehingga kalau untuk mewujudkan atau menciptakan nilai-nilai toleransi itu sangat tinggi gitu ya Bunda. Nah Bunda, seperti apa sih Bunda Bunda dalam menjalankan aktivitas sehari-hari yang Bunda itu bukan hanya sebagai perempuan, bukan hanya sebagai ibu, bahkan sebagai tokoh publik seperti itu Bun, untuk mewujudkan moderasi beragama. Baik, terima kasih Ananda. Pertama saya ucapkan juga terima kasih kepada ketua ini ya, moderasi beragama. Semoga tambah jaya, maju ya. Bicara kita masalah kiprah wanita, perempuan dalam bingkai moderasi beragama. Perempuan ini memang unik ya. Iya, betul Bun. Luar biasa. Jadi perempuan ini juga punya perasaan yang sangat halus ya dibanding laki-laki ya. Perempuan ini bisa sebagai individu, sebagai ibu, sebagai pendidik, sebagai anggota masyarakat. Kalau saya mengatakan dari awal terlebih dahulu, yaitu perempuan itu dari segi individunya sendiri, kita adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antara laki-laki dan perempuan itu sama. Ya. Tugas kita di dunia ini, di muka bumi ini adalah sama. Kemudian tetapi ada kelebihannya perempuan itu dibandingkan laki-laki. Apa kelebihannya? Tentu saja perempuan ini hamil, perempuan melahirkan, perempuan juga menyusui, yang itu tidak bisa digapai oleh laki-laki sampai kapanpun. Iya, betul Bu. Secara kodrati seperti itu. Secara kodrati seperti itu. Jadi karena memang sudah kodratinya seperti itu, maka sifat kasih sayang, sifat komunikasi terhadap anak, karena dia yang tahu persis perkembangannya, mulai dari janin ya, 0 bulan sampai dengan 9 bulan sampai melahirkan, kemudian sampai tumbuh dewasa, di mana ketika menyusui interaksi antara ibu dan anak juga sangat intens ya, luar biasa. Maka tentunya ibulah yang lebih paham terhadap anak-anak itu kalau dia sebagai ibu ya. Kemudian kalau dia sebagai pendidik juga sekaligus otomatis sejak dari dalam kandungan sebetulnya kita berbicara kepada anak
Kadang-kadang kita seperti ya kita bicara sendiri ya. Iya, betul. Kadang-kadang anak mama sedang apa kamu di dalam, padahal kita masih dalam perut gitu kan ya. Anak mama sedang apa, anak mama yang banyak ya asupannya, mama akan makan telur biar kamu nanti lebih tinggi gizinya dan lain sebagainya. Artinya ibu itulah yang paling dekat dengan anak-anak. Ya, dalam pendidikan juga kan karena bapak sih pencari nafkah, ibulah yang lebih dekat mendidik anak-anak. Di masa pandemi sekarang ini, fungsi ibu sebagai pendidik luar biasa. Jadi guru dadakan ya. Jadi guru dadakan. Jadi muridnya juga. Jadi muridnya juga, jadi gurunya juga. Jadi perannya itu bertambah-tambah. Pantaslah dikatakan ya al-jannatu tahta aqdamil ummah. Surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Ya. Jadi bagaimana seorang ibu itu bisa mendidik dengan baik agar anak-anaknya juga menjadi anak yang soleh dan soleha. Kemudian di publik juga, kalau kita lihat kenyataan di lapangan bahwa ibu-ibu ini banyak anggota arisan iya, anggota PKK iya, anggota pengajian iya, kerja di kantor juga iya. Alhamdulillah Ananda saya menjadi ketua Al-Hidayah itu sudah 10 tahun. Kemudian kemarin sudah 22 Desember bertepatan dengan Hari Ibu. Artinya suka dukanya sebagai seorang ibu juga sukanya tentunya ketika kita bisa menyampaikan sesuatu kepada publik, kepada masyarakat, apapun ilmu pengetahuan yang bisa kita berikan, maka kita sangat bahagia. Iya Bun, berarti artinya potensi perempuan untuk menciptakan moderasi beragama dan menciptakan toleransi di dalam keluarga itu sangat sangat nyata gitu ya Bun ya. Nah itu penciptaan bagaimana sih Bun? Contoh-contoh bagaimana menciptakan toleransi tinggi di dalam keluarga itu seperti apa Bun? Karena tadi kan sudah disampaikan bahwa kalau perempuan itu kan bukan hanya sebagai perempuan seutuhnya, tetapi dia juga sebagai ibu, sebagai orang yang mendidik, sebagai public figure seperti itu Bun. Khususnya kalau di dalam keluarga itu sendiri seperti apa Bun? Baik, kita mungkin bicara dulu masalah moderasinya sendiri ya. Moderasi beragama, mungkin masih ada teman-teman atau ibu-ibu yang belum mengerti apa sih yang dimaksud dengan moderasi beragama itu. Kalau agama tidak perlu dirubah-rubah ya, karena dia memang sudah sepanjang zaman up to date gitu ya. Tapi orang yang beragama ini, moderasi itu kan artinya wasatiyah, jalan tengah gitu ya, di tengah-tengah. Jadi nggak terlalu fanatik, nggak ekstrim juga gitu ya. Jadi kalau bisa saya contohkan sedikit tentang masalah sholat aja misalnya. Ini contoh moderasi, misalnya sholat. Kita kan sudah ditentukan sholat subuh itu 2 rakaat. Tapi karena seseorang lagi, saya lagi mood banget loh, lagi senang banget sholat, udahlah saya tambah sholatnya. Tentunya tidak bisa, itu namanya berlebihan. Tapi kurang dari situ juga, nggak apa-apa lah kayaknya sekali ini saya nggak usah sholat subuh dingin gitu. Ya, berarti kan dia udah menyepelekan agama, terlalu mempermudah agama. Jadi kita itu harus berada pada posisi yang seharusnya di tengah-tengah. Nah, kalau berbicara masalah moderasi beragama, terutama di Indonesia ini, bagaimana peran wanita? Jadi kita tahu bahwa Indonesia ini bermacam-macam suku dan bangsa. Dan itu di Al-Quran dulu. Saya awali dulu dari Al-Quran ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan laki-laki dan perempuan.
Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Dijadikannya bersuku-suku dan berbangsa-bangsa supaya kamu saling kenal mengenal. Tapi ingat, yang paling mulia di antara kamu adalah orang yang paling takwa. Bagaimana dengan Indonesia? Saya mungkin boleh mengutip lagunya Rhoma Irama ya. Bermacam-macam suku bangsa itulah Indonesia. Ada Jawa, ada Sunda, ada Batak, dan masih banyak yang lainnya. Begitu juga agama di Indonesia. Yang diakui adalah agama Islam, agama Kristen, Katolik Kristen, ya kan? Agama Buddha, agama Hindu, dan terakhir juga ada Konghucu ya. Ada Konghucu. Jadi 6 ini, yang 6 ini itu yang resmi diakui negara. Tapi ada kebiasaan ya, suku-suku ini juga punya tradisi-tradisi masing-masing, ya kan? Nah, jadi kita harus berada sebagai orang yang moderat. Moderat ini artinya kita harus juga tidak ekstrim kanan dan tidak ekstrim kiri tadi. Kita ada berada di tengah-tengah gitu. Islam wasatiyah itu tadi ya. Jadi untuk menyampaikan pesan-pesan ini terutama kepada keluarga, tentu saja seorang ibu. Ibu yang bisa bercerita, mendongeng. Jadi pendidikannya juga masuk. Kita bercerita bahwa di Indonesia ini bermacam-macam suku bangsa, pulaunya sekian ratus dan lain sebagainya. Kamu punya temannya di sekolah, ada yang Kristen nggak nak? Nah, kira-kira seperti itu. Ada mama. Ada yang agama Hindu nggak? Ada ma. Yang Buddha? Kalau yang Buddha nggak tahu ya, karena kadang-kadang mereka kan juga ada sekolah tersendiri. Misalnya mereka di sekolah kelompoknya sendiri gitu ada. Tetapi yang paling umum ini kalau kita di Lampung lah, terutama di Indonesia ini kan biasanya agama Kristen, agama Hindu itu biasanya banyak di sekolah-sekolah. Ya, agama Buddha juga mungkin ada beberapa gitu ya. Jadi kita menyampaikan kepada anak-anak itu bahwa Allah itu menciptakan manusia ini sama loh nak, ya kan? Ya, yang membedakan kita adalah takwanya. Jadi Allah menciptakan manusia ini laki-laki dan perempuan, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, bermacam-macam agama. Karena di dalam surat Al-Baqarah juga dikatakan dalam surat Al-Baqarah 256, Bismillahirrahmanirrahim, la ikraha fiddin, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Jadi ini pertama kali yang harus dimiliki oleh seorang ibu adalah pengetahuan, baik itu pengetahuan tentang agama maupun pengetahuan tentang budaya masyarakat itu. Kita bercerita bahwa budaya masyarakat ini bermacam-macam. Tadi kan kita menceritakan agama. Di sekolahmu ada nggak yang agama Kristen, ada yang agama Buddha, dan lain sebagainya. Budaya. Bahwa di sekolah pun kan sudah tematik terpadu kan, ya kan? Orang kalau belajar matematika tidak matematika murni, orang kalau belajar PKN tidak PKN murni, tetapi juga dipadukan di situ budaya. Jadi sebenarnya seorang ibu tinggal menekankan, menggarisbawahi apa yang mereka pelajari di sekolah, bahwa budaya apa sih yang pernah ditampilkan di sekolah kamu. Kamu budaya Lampung tahu nggak apa yang pernah ditampilkan di sekolah? Kalau budayanya orang Jawa apa dan lain sebagainya. Nah, ketika kita berbicara masalah itu kepada anak-anak, maka disitulah kita menyelipkan juga bahwa agama Islam itu sangat toleransi terhadap semua agama, karena itu sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan seorang yang buta saja pada waktu itu kan berarti dari segi agama dia juga berbeda. Tapi Rasulullah tetap menyuapinya berbuat baik. Akhirnya dulu akhirnya dia bisa masuk agama Islam. Tetapi kita tidak boleh memaksakan agama kita terhadap orang lain. Iya betul. Yang seperti disampaikan. Tidak ada pemaksaan. Tidak ada pemaksaan. Kita hidup tidak boleh ada pemaksaan. Karena kalau kita tadi yang disampaikan Bunda bahwa moderasi itu adalah
bagaimana menegakkan wasatiyah, jalan tengah, tentunya tidak merasa keberatan atau tidak timpang sebelah seperti itu, atau bisa dikatakan tidak ada ke kanan dan terlalu ke kiri, kita dan tidak boleh merasa paling baik sendiri. Nah betul ya. Bun, itu yang kadang-kadang ya Bun ya. Nah kalau perempuan itu jelas Bun, karena dia kan tadi menjadi madrasatul ula katanya. Jadi ketika anaknya belum paham diulangi lagi seperti itu ya Bun ya. Kita tahu bahwa 4 pilar yang dicantumkan dalam moderasi beragama, yang pertama yaitu komitmen kebangsaan kita harus menanamkan wawasan kebangsaan ya. Yang kedua toleransi, bagaimana toleransi kita. Yang ketiga anti kekerasan. Nah ini ya Bun, yang kita pahami bahwa Bunda kan hari ini menjadi ketua pusat studi gender dan anak di Universitas Lampung. Bagaimana sih Bun cara menerapkan agar tidak terjadi kekerasan, karena perempuan ini juga termasuk kelompok yang rentan terhadap kekerasan apapun itu, baik itu di tingkatan yang paling rendah bahkan tingkatan paling tinggi. Itu kira-kira apa Bunda yang bisa diberikan kepada kita agar kita minimal tidak melakukan hal itu atau bisa menjadi pencegahan dalam diri kita Bun? Ya. Pertama kita harus menyampaikan kepada laki-laki bahwa tanpa perempuan laki-laki juga tidak bisa hidup sendiri. Pun sebaliknya Bu. Pun sebaliknya, tanpa laki-laki perempuan juga tidak sempurna ya istilahnya, ya, tidak lengkap hidupnya. Jadi kita ini, keberadaan kita ini kesalingan. Dalam istilah agama sekarang ini namanya mubadalah ya. Jadi kesalingan. Jangan pernah merasa superior satu golongan dibanding golongan yang lain, gitu ya. Nah, termasuk yang anti kekerasan terhadap perempuan, karena memang pemahaman yang lama ya, jahiliyah, kadang-kadang masih karena ketidaktahuan masih berlaku. Laki-laki itu barangkali salah memahami dengan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah pemimpin, kalau mereka mengartikannya pemimpin, padahal arti qawamun itu bisa menegakkan keadilan. Qoma yaqumu qiyaman, ya gitu ya. Menegakkan keadilan, menegakkan kesetaraan, menegakkan kesejahteraan dan lain sebagainya, gitu. Tapi kita memang tidak bisa berdiri sendiri, ya. Maksud saya itu juga harus ada aturan dari pemerintah. Alhamdulillah Komnas Perempuan sudah mereka mengusahakan juga tentang bagaimana undang-undang anti kekerasan terhadap perempuan. Tapi sampai hari ini belum disahkan juga ya Bu. Tapi insya Allah perguruan tinggi Islam itu sudah ada instruksi dari Departemen Agama, dari Dirjen, bahwa semua PTKI harus ada di PTKI sama dengan moderasi beragama. Harus ada di sana peraturan rektor tentang pencegahan dan penanggulangan. Tidak mencegah saja, pencegahan dan penanggulangan kekerasan terhadap perempuan dan di perguruan tinggi. Tapi tentunya dari secara nasional ini kan juga sudah bukan cuma di perguruan tinggi tapi juga di seluruh masyarakat, karena kekerasan terhadap perempuan itu melanggar agama. Betul Bu. Melanggar agama. Saya kira kepada itu siapapun. semua agama juga Semua agama ya. Bukan hanya Islam saja ya Bu. Iya. Cuman kan kita ini kadang-kadang harus ada aturannya. Iya betul. Namanya manusia banyak ya, ada yang tahu ada yang nggak tahu, maka dimulai dari perguruan tinggi ini sudah ada aturan rektor nanti apa sanksinya ketika melakukan kekerasan terhadap perempuan. Dalam kesempatan yang baik ini mungkin juga saya juga ikut memproklamirkan dan sosialisasikan. Nanti sebentar lagi kita juga secara umum untuk Indra dan Intan akan kita sosialisasikan peraturan rektor ini, dan nanti juga mohon kerjasamanya agar ini bisa lebih efektif gitu ya, atau bisa diminati masyarakat karena kita ada keterbatasan juga. Jadi kita tanpa orang lain juga kita tidak bisa. Jadi kebersamaan yang perlu. Jadi usaha-usaha untuk ke arah itu sudah ada. Kalau usaha kita sebagai ibu, kalau dikatakan tadi sebagai figur publik, saya kalau di pengajian dari zaman dulu saya sudah selalu menyampaikan bahwa
hak dan perempuan dan laki-laki itu adalah sama. Kemudian juga kita tidak boleh melakukan kekerasan, karena dalam Al-Quran juga dikatakan kalau kita ingin berhasil dalam segala hal, maka Bismillahirrahmanirrahim, fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri. Kalau udah itu nanti tidak bisa dilakukan, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Apa itu maknanya? Jadi maka dengan rahmat kasih sayang Allah, Allah telah memberikan rasa cinta dan kasih sayang kepada kita aslinya. Maka kita jangan terlalu menurunkan emosi kita, tapi lebih dikemukakan cinta dan kasih sayang. Fabima rahmatin minallahi linta lahum. Kalau pendekatan yang kita lakukan itu dengan kasih sayang, dengan kelemah lembutan, maka mereka akan mengikuti kita. Tapi kalau kamu berlaku keras, ya, maka sesungguhnya mereka akan lari darimu. Maka yang paling bagus juga adalah fa'fu anhum. Ketika ada kesalahan, pasti semua manusia itu dimaafkan. Bahkan yang paling hebat lagi, wastaghfir lahum, memohonkan ampun. Kita yang memohonkan ampun terhadap salah-salahnya mereka, dosa-dosa mereka. Kalau kita minta ampun atas dosa kita sendiri itu sudah biasa. Tapi yang luar biasa, kita pun memohon ampunkan atas dosa-dosa orang yang berbuat dosa, orang lain. Ayat-ayat tadi kalau diterapkan di kehidupan sosial hari ini pun benar-benar kita laksanakan gitu ya, perempuan dimanapun berada ataupun manusia pada umumnya di dunia ini, saya kira mewujudkan moderasi beragama itu sudah nyata nyata adanya. Nah Bun, ini yang menarik bahwa ada 8 poin kalau dikatakan bahwa perempuan itu adalah manusia yang sangat sosial terhadap manusia lainnya gitu Bun. Kenapa? Karena dia itu tadi satu yang dikatakan Bunda tidak egois, yang kedua dia menerima dirinya itu apa adanya gitu loh Bun. Jadi dia sudah qanaah gitu ya terhadap dirinya. Ini kata Yohana Perwitasari katakannya seperti itu. Nah satu lagi ada kata beliau bahwa perempuan itu suka bekerja sama Bun pada dasarnya, pada narulinya, dan dia tidak suka dengan konflik seperti itu Bun. Nah Bunda, saya ingin satu lagi sebelum kita closing statement, bagaimana sih Bun kita tuh dalam menciptakan tadi ayat-ayatnya sudah disampaikan, menciptakan toleransi tinggi di dalam jati diri perempuan. Memang sih Bun dasar ayatnya sudah ada, tapi dalam aplikatif kehidupan sosial tuh kadang-kadang kita masih susah seperti itu Bun. Nah itu kiat-kiatnya seperti apa Bun? Ya, sebenarnya dalam kehidupan ini kita kepada diri kita sendiri dan nanti kita sampaikan kepada orang lain. Kunci sukses itu adalah sabar. Sabar. Nah, satunya sabar ya. Kunci suksesnya juga sabar dan bersyukur. Iya bersyukur. Ya kan? Kalau udah sabar dan bersyukur, apalagi sudah yang kita harapkan sudah semua selesai. Iya. Gitu. Hanya kata sabar, tapi ketika mengamalkannya susahnya ya Bun ya. Latihannya kepada diri kita sendiri dulu. Kita diri sendiri dulu. Jadi misalnya nih, ketika orang menggunjing kita, mengata-ngatain kita, A, B, C dan lain sebagainya, alhamdulillah ya Allah sanggup nggak bahwa ini adalah tabungan saya mengurangi dosa-dosa saya. Yeah. Dan kita harus paham bahwa tidak bisa kita menyampaikan kehendak kita kepada orang lain, memaksakan kehendak kita kepada orang lain karena orang lain juga punya kehendak. Iya. Disitulah kita tadi harus sabar lagi-lagi sabar kita menghadapi itu karena masing-masing orang punya keinginan. Kita punya keinginan, orang punya keinginan. Ayo kita maju ke jalan tengah. Iya. Baik sahabat-sahabat moderasi, tadi sudah banyak disampaikan oleh Bunda. Kiranya ini menjadi hasanah kita bersama, bukan hanya saya pribadi tetapi teman-teman sahabat-sahabat semuanya, sehingga kita sebagai perempuan itu mampu mengaplikasikan dan mewujudkan moderasi beragama yang sebagaimana mestinya seperti itu. Nah ada poin satu lagi di dalam 4 pilar moderasi beragama, yaitu kita arif terhadap budaya lokal. Nah Bunda, kita kan sekarang hari ini kita ada di Lampung gitu ya Bunda. Kita sebagai perempuan Lampung itu untuk arif terhadap budaya Lampung itu sendiri seperti apa Bunda? Arif terhadap budaya Lampung gitu ya. Kita harus menerima apa adanya. Maksud saya gini, kita ini sebetulnya
udah orang Lampung loh, Iya. udah orang Lampung. Jadi budaya Lampung itu juga budaya kita, Iya, betul. gitu, ya kan? Jadi untuk mencintai budaya ini juga tentu saja kita juga harus belajar di budaya Lampung itu apa saja, gitu kan? Kalau ada muli mahanai. Muli mahanai. Tapi yang jelas tadi saya juga lupa ya, membudayakan tapi pun itu pun juga sudah termasuk itu yang Salam kita sapa salam sapa untuk orang Lampung. Yang budaya juga yang sekaligus untuk kesehatan, Iya. senam, ya kan? Iya, Senam apa namanya coba? Senam apa ya, senam orang Lampung? Apa namanya senam orang Lampung, Bun? Saya juga baru tahu ada senam. Ada senam khusus ya? Lampung, ada senam Lampung. Jadi kita juga harus tahu bahwa ikonnya untuk sekarang ini untuk Lampung ini Lampung berjaya, Iya. ya kan? Jadi kalau kata Pak Gubernur, kalau perempuan maju Lampung berjaya. Nah, itu yang harus kita. Jadi apa namanya, yel-yelnya perempuan maju, Lampung Lampung berjaya. berjaya, iya. Gitu ya. Semoga ini bisa menjadi apa namanya, sugesti diri kita ya, sebagai perempuan, bagaimana menciptakan ke jalan tengah atau moderat itu sendiri di Provinsi Lampung, khususnya perempuan dimanapun berada. Baik Bunda, saya minta closing statement dari Bunda. Bagaimana sih Bun konkret nyata atau dalam mewujudkan moderasi beragama itu sendiri, perempuan Bun, konkret nyatanya seperti apa Bun? Sebagai perempuan kita harus menjadi pelopor untuk menyampaikan bahwa untuk kita aman hidup nyaman di Indonesia ini kita harus punya toleransi beragama, agar kita hidup rukun dan damai, karena ajaran agama kita juga mengajarkan bahwa kita harus selalu berbuat baik. Jadi artinya perempuan harus ikut menyebarluaskan moderasi beragama ini, karena perempuan lah tadi yang lebih dekat dengan anak-anak. Jadi kita punya kewajiban agar kita juga bisa berpartisipasi, sumbangsi kita terhadap negara dan bangsa ini. Kita harus turut memasyarakatkan ini, memberikan pengetahuan moderasi beragama agar kita toleransi terhadap sesama umat beragama, dan kita rukun-rukun dalam segala hal budaya kita juga seperti itu. Iya, betul Bun. Ya, Bunda, terima kasih ya Bunda atas kebersamaan hari ini. Kemudian hari kita akan undang lagi ya, karena beliau adalah merupakan tokoh panutan kita semua, khususnya di Wiradenitan Lampung. Beliau adalah Ketua Pusat Studi Gender dan Anak Wiradenitan Lampung, juga merupakan tokoh feminis yang mempunyai kompetensi untuk memberikan wawasan-wawasan milenial, khususnya kaum perempuan di Provinsi Lampung. Baik Bunda, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak ya Bunda ya atas wawasan ilmunya. Semoga kita semua bisa mengambil hasanah ilmu ini untuk kehidupan sehari-hari, sehingga dalam mewujudkan toleransi ataupun moderasi beragama itu benar-benar nyata, khususnya di Provinsi Lampung dan umumnya di seluruh masyarakat di Indonesia. Baik Bunda, terima kasih atas kebersamaannya Bunda pada siang hari ini. Sampai jumpa, dan Bunda tetap jaga kesehatan dan semoga selalu dapat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik teman-teman, sahabat-sahabat semuanya, demikianlah tadi, dan saya sebagai pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pada Allah mohon ampun. Saya akhiri, ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.